Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersama-sama untuk kembali belajar. Tetap semangat untuk belajar. Jadi pertemuan kita pada hari ini yaitu masalah bentuk akar. Jadi saya ingatkan kembali sebelum belajar ke bentuk akar, yaitu perpangkatan. A dikali A itu sama dengan A pangkat 2 atau A kuadrat. Nah, untuk bentuk akar, kalau ada akar A kuadrat, ini sama dengan A, kebalikannya ya. Ini sebenarnya akar pangkat 2 dari A kuadrat. Itu sama dengan A. Contohnya gini. Akar pangkat 2 dari 25. Ini hasilnya adalah 5. Ya. Kenapa? Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi akar dari 25 sama dengan 5. Ini sudah tidak asing lagi karena ini sudah pernah diajari di waktu SD ya. Ini sebenarnya ini bisa dicari dengan menggunakan perpangkatan. Bagaimana caranya? Begini. Akar pangkat 2 dari 25. Ini sama dengan, ini 25 itu pangkat 1. 1 nggak usah ditulis ya. Nih. Ini boleh ditulis menjadi 25 pangkat 1/2. Pangkat 1/2. 1/2. Nah, ini 25 jadikan bilangan berpangkat. Berapa pangkat berapa sama dengan 25? Yaitu 5. 5 pangkat 2 itu 25. Dipangkatkan setengah. Nah, ini pangkatkan setengah. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan itu sesuai kesimpulan yang lalu, yaitu dikalikan. Berarti hasilnya adalah 5 2 kali 1/2. Jadi 2 kali 1 itu 2/2. Jadi 2/2. 2 bagi 2 1. Jadi 5 pangkat 1 ya 5. Ini hasilnya 5. Ini prosesnya. Proses cara mencari akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Dari mana 5? Ya, ini caranya, prosesnya. Ngerti? Oke, saya ambilkan satu contoh lagi. Akar pangkat 3 dari 64. Nah, ini. Bagaimana cara mencari ini? Ya, ini hasilnya adalah berapa? 4. Dari mana 4? Karena 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 64. Akar pangkat 3. Jadi ini pangkat 3 ya. Nih, kalau diselesaikan dengan menggunakan cara seperti ini, caranya untuk mendapatkannya 4 itu yaitu akar pangkat 3 dari 64. Itu sama dengan 64 itu pangkat 1. Jadi sama dengan 64 pangkat 1/3. Ini 1/3. Nih ya. Jadi 64 itu jadikan bilangan berpangkat, yaitu 4 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Ini hasilnya adalah 4 pangkat 3/3 sama dengan 4. Nih, sampai di sini paham? Oke, kita mulai ke akar. Jadi saya hapus ini ya. Bagaimana kalau amati contoh nih ya. Amati contoh berikut. Nah, ini. Akar pangkat 2 dari 8. Akar 8. Bagaimana caranya? Kalau tadi akar 25 hasilnya 5.
Sekarang akar 8. Ya. Ini adalah bilangan irasional. Jadi harus kita pecah menjadi 2 bilangan, ya. 8 itu berapa kali berapa? Yang salah satu bilangannya nanti bisa diakarkan. Berapa itu? Yaitu 4 kali 2. Nah, ini. Ya. Jadi ini perkalian, ini bisa dijadikan 2. Jadi akar 4 dikali akar 2. Nah, ini akar 4 bisa dicari langsung, ya. Jadi sama dengan akar 4 berapa? Yaitu 2 dikali akar 2. Ini bilangan rasional. Ya, ini nanti koma nanti. Ya, makanya ini tetap begini aja. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Ini ya. Jadi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2, ya. Nih. Oke, ngerti? Oke, kalau gitu saya kasih contoh lagi. Akar 45. Nah, ini. Bagaimana caranya? Yaitu dijadikan bilangan, yaitu 9 kali 5. Nah, ini ya. Jadi sama dengan akar 9 dikali akar 5. Akar 9 berapa? Yaitu 3 dikali akar 5. Hasilnya 3 akar 5. Sampai di sini ada yang belum jelas? Bagaimana sekarang kalau dioperasikan, ditambah mungkin atau dikurang, ya? Nih, nanti baru disederhanakan seperti ini. Ya, contohnya gini. Akar 12 ditambah dengan akar 27. Nah, ini hasilnya berapa? Yaitu kita sederhanakan. Akar 12 itu sama dengan akar 4 kali 3. Sedangkan akar 27, ya, itu adalah 9 kali 3. Nah, ini bentuk sederhananya. Jadi ini kita pisahkan menjadi akar 4 kali akar 3 ditambah akar 9 kali akar 3. Hasilnya adalah akar 4 itu 2 kali akar 3 ditambah akar 9 itu 3 akar 3. Nah, ini baru dijumlahkan. Yang di luar akar itu dijumlahkan dengan di luar akar. Yang di dalam akar tidak bisa, ya. Harus sama ini. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Dalam akar harus sama. Akar 3 akar 3. Kalau satunya selain akar 3 ya tidak bisa dijumlahkan, ya. Berarti hasilnya adalah 2 ditambah 3 akar 3. Berapa ini? Yaitu 2 tambah 3 5 akar 3. Nah, ini. Jadi akar 12 ditambah akar 27 hasilnya adalah 5 akar 3. Ya. Sampai di sini paham? Oke. Satu lagi contoh. Boleh. Ya, satu lagi contoh. Ya, saya kasih satu lagi contoh yang ada pengurangannya, ya. Akar 8 ditambah dengan akar 18 dikurang dengan akar 32. Ini hasilnya bagaimana nih? Kita sederhanakan. Akar 8 itu sama dengan 4 kali 2 ditambah akar 18 itu 9 kali 2 dikurang akar 32 itu sama dengan akar 16 dikali 2. Nah, ini ya. Sudah selesai, kita sederhanakan. Akar 4 dikali akar 2 ditambah akar 9 dikali akar 2 dikurang akar 16 dikali akar 2. Sehingga hasilnya diperoleh akar 4 itu 2 kali akar 2, akar 9 itu 3 kali akar 2, akar 16 itu 4 akar 2. Jadi
yang di luar akar baru dijumlahkan ya. Hasilnya ini 2 ditambah ini 3 dikurang 4 ya, akar 2. 2 tambah 3 5. 5 dikurangi 4 1. Jadi 1 akar 2. 1 ini boleh tidak ditulis ya, boleh. Jadi langsung begini akar 2 gitu aja. Ini artinya 1. Akar 2-nya kan 1 ya. Jadi 1 boleh tidak ditulis. Mau ditulis juga boleh ya. Hasilnya ini. Jadi akar 8 ditambah akar 18 dikurangi akar 32 sama dengan akar 2. Ini bentuk yang paling sangat sederhana ya. Oke. Sampai di sini ada yang belum jelas, silakan nanti diulang-ulang kembali supaya tambah paham ya. Kita sekarang lanjut pada merasionalkan bentuk akar kuadrat. Nih ya. Merasionalkan bentuk akar. Nah ini. Amati contoh. Merasionalkan sekarang. Jadi bilangan yang irasional dirasionalkan. Contohnya gini. 1 per akar 2. Akar 2 itu bilangan irasional. Jadi dirasionalkan. Bagaimana caranya? Yaitu dikalikan dengan penyebutnya ini. Berarti 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2 ya. Akar 2 dibagi akar 2 1. 1 dikali 1 per akar 2 tetap nilainya sama. Jadi walaupun dikalikan dengan nilainya sama ya. Berapa hasilnya? Yaitu 1 kali akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2. Sehingga diperoleh 1 kali akar 2 ya tetap akar 2 ya, dibagi akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 berapa? Yaitu akar 2 dibagi 2. Jadi akar 2 per 2 boleh ditulis 1 per 2 akar 2. Jadi 1 per akar 2 itu hasilnya adalah setengah akar 2 ya. Sampai di sini paham? Bagaimana sekarang contoh yang ada penjumlahnya? Misalnya begini. 2 per akar 3 ditambah 1. Akar 3 ditambah 1. Nah ini. Bagaimana caranya? Kalau ada bentuk seperti ini ya, berarti ini dikalikan dengan penyebutnya kan ini. Nah ini ya. Jadi 2 per akar 3 tambah 1 dikali. Nah, kali penyebutnya ini, tetapi dengan syarat kalau di sini ini penjumlahan, nanti di sini jadi pengurangan. Kalau di sini kurang, di sini nanti jadi tambah ya. Ini. Jadi akar 3 dikurang 1 per akar 3 dikurang 1. Nah, ini ya. Jadi kalau ini tambah, pengalinya di sini nanti kurang. Kalau ini kurang, di sini tambah. Ya, kita kalikan. Jadi ini dikalikan semuanya. Ya. Langsung saya kalikan 2 kali akar 3. Ini tidak boleh dikalikan bilangannya karena ini dalam akar, ini bilangan bulan, tidak boleh. Jadi tetap hasilnya adalah 2 akar 3. Ini dikurang 2 kali 1 yaitu 2 dibagi, ini saya kalikan prosesnya, caranya nanti langsung kalau sudah tahu ya. Akar 3 dikali akar 3 ini boleh karena dalam sama-sama dalam akar. Akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9. Akar 3 dikali negatif 1 negatif akar 3. 1 dikali akar 3 tambah akar 3. 1 dikali negatif 1 negatif 1. Ini hasilnya. Ya, ini habis ini. Negatif akar 3 ditambah akar 3 habis. Jadi tinggal ini ya. Jadi sama dengan 2 akar 3 dikurang 2 per akar 9 dikurang 1. Nah,
akar 9 berapa? Yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3 dikurang 2 per 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berapa? Yaitu 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 3 dikurang 2 per 2. Nah, ini hasilnya ya. 3 kurang 1, 2. Ini bisa dibagi ya. Yang dibagi adalah bilangan bulatnya, jangan di dalam akar dibagi. Salah nanti. Berarti hasilnya 2 dibagi 2, 1. 1 akar 3 dikurang 2 dibagi 2, 1. Nah, 1 di depan ini boleh tidak ditulis. Jadi hasilnya adalah akar 3 dikurang 1. Ini hasilnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau udah paham semua, baik. Satu lagi contoh. Satu lagi contoh yang merasionalkan. Contohnya gini. 2 akar 5 ditambah dengan 5 dibagi dengan akar 5. Nah, bagaimana ini? Ya, sama caranya, yaitu dikalikan dengan ini penyebut ini. Berarti 2 akar 5 tambah 5 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Nih ya. Jadi kalikan semuanya ini. Dikalikan. Yang dikalikan kalau di sini akar, ini ya dalam akar sama. Jangan dikalikan yang ini ya. Hasilnya adalah 2 akar 5 kali akar 5 akar 25 ditambah 5 kali akar 5 akar 5 dibagi akar 5 kali akar 5 akar 25. Oke, ngerti? Silakan pahami betul-betul supaya ngerti ya. Kita lanjut. Hasilnya adalah 2 kali akar dari 25 ini adalah 5 ditambah 5 akar 5 dibagi akar 25 itu 5. Berarti hasilnya 2 kali 5 10 ditambah 5 akar 5 dibagi 5. Ini bisa dibagikan, yaitu hasilnya menjadi 10 dibagi 5 2 ditambah 5 bagi 5 1 akar 5. Ini ya. 1 boleh ditulis, boleh tidak. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah akar 5. Sampai di sini paham? Bagus ya. Jadi dari uraian tadi dari awal sampai sekarang ini bisa diambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih ya. Kesimpulan yang ke-9. Yang pertama, dari kesimpulan 9 itu, apabila akar pangkat M dari A pangkat N ini adalah A pangkat N dibagi M. Tuh kesimpulannya. Yang kedua, kalau ada bilangan A akar B ditambah C akar B itu sama dengan A tambah C akar B. Begitu juga berlaku pada pengurangan. A akar B dikurang C akar B sama dengan A dikurang C akar B. Jadi plus minus boleh ya. Yang ketiga, kalau ada perkalian dalam bentuk akar A dikali B ini sama dengan akar B dikali akar A dikali akar B. Ya ini A mau B dulu boleh ya, karena bersifat komutatif perkalian itu. Begitu juga pembagian, sama akar A dibagi B itu sama dengan akar A dibagi akar B. Ini untuk kesimpulan materi yang lalu, yang tadi ya. Nah,
Untuk yang merasionalkan, ini sudah A, B, C, D, yang E sekarang. Kalau ada 1 per akar A, ini sama dengan 1 per akar A dikali akar A per akar A. Ya, dikalikan. Berarti hasilnya apa? Hasilnya yaitu akar A per A. Akar A kali akar A itu A. Jadi hasilnya adalah akar A per A. Tuh ya. Yang terakhir, kalau ada 1 per akar A ditambah akar B, ini dikalikan 1 per akar A ditambah akar B dikali dengan, ini tambah berarti di sini kurang, akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Ya, hasilnya bagaimana? Yaitu akar A dikurang akar B per A kurang B. Nih ya. Ini sampai di sini kesimpulan pada kesempatan hari ini. Jadi saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.